Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Oktaviasari, NPM 5021031 dari kelas 3B. Materi yang pertama yaitu perbedaan dan perubahan kurikulum. 1. Kurikulum 1947. Orientasi rencana pelajaran 1947 tidak menekankan pada pendidikan pikiran. Materi pelajaran dihubungkan dengan kejadian sehari-hari. 2. Kurikulum 1952. Silabus mata pelajarannya menunjukkan secara jelas bahwa seorang guru mengajar satu mata pelajaran saja. Selanjutnya yaitu 3. Kurikulum 1964. Ciri dari kurikulum ini adalah bahwa pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang SD. 4. Kurikulum 1968. Kelahiran kurikulum ini bersifat politis, mengganti rencana pendidikan 1964 yang dicitrakan sebagai produk Orde Lama. 5. Kurikulum 1975 menekankan pada tujuan agar pendidikan lebih efektif dan efisien. 6. Kurikulum 1984. Kurikulum ini sering disebut kurikulum 1975 yang disempurnakan. Posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar. 7. Kurikulum 1994. Kurikulum 1984 merupakan hasil upaya untuk memadukan kurikulum-kurikulum sebelumnya, terutama kurikulum 1975 dan 1984. 8. Kurikulum 2004. Sebagai pengganti kurikulum 1994 adalah kurikulum 2004, yang disebut dengan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. 9. Kurikulum 2006. Pada kurikulum 2006, pemerintah pusat menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar, sedangkan sekolah dalam hal ini guru dituntut untuk mampu mengembangkan dalam bentuk silabus dan penilaiannya sesuai dengan kondisi sekolah dan daerahnya. 10. Kurikulum 2013. Tema utama kurikulum ini adalah menghasilkan insan yang produktif, kreatif, inovatif, efektif, melalui pengamatan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang terintegrasi. Sebelas. Kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka merupakan metode pembelajaran yang mengacu pada pendekatan bakat dan minat. Yang selanjutnya yaitu kerangka dasar kurikulum. Kerangka dasar kurikulum merupakan landasan utama dalam pengembangan struktur kurikulum yang menjadi acuan pembelajaran. Kerangka kurikulum mengarahkan kompetensi yang perlu dikuasai peserta didik, karakter yang perlu dibangun dan dikembangkan. Kerangka dasar kurikulum: 1. Struktur kurikulum. 2. Capaian pembelajaran. 3. Pelajaran dan asesmen. Hakikat kurikulum. Hakikat kurikulum sebagai acuan untuk membentuk citra dan aturan sekolah untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan yang telah dirancang. Sebuah kurikulum dibentuk dan dirancang agar mampu mewujudkan anak didik yang memuat semua aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Landasan kurikulum. 1. Landasan filosofis. Filsafat atau pandangan hidup dalam dunia pendidikan bertujuan untuk memberikan arah bagi peserta didik dalam belajar. 2. Landasan psikologis. Individu mampu menerima stimulus atau rangsangan dari luar untuk mengubah dirinya menjadi kedewasaan hidup. 3. Landasan sosiologis. Nilai-nilai yang didapatkan selama proses belajar mengajar harus sesuai dengan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat untuk membangun kehidupan. 4. Landasan ilmu pengetahuan dan teknologis, untuk membekali individu agar mampu memecahkan berbagai permasalahan dalam kehidupan dengan ilmu pengetahuan. Prinsip-prinsip kurikulum. Prinsip kurikulum ini terdapat dua jenis, yaitu prinsip umum dan prinsip khusus.
Baiklah, terima kasih. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.